Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gustina dari kelas 10 TLM. Saya akan membahas tentang tugas laboratorium kesehatan yang materinya adalah fotometer. Pada definisi fotometer, menurut etimologi berasal dari dua suku kata, yakni foto dan meter, atau pengukuran. Dalam istilah fisika, fotometer adalah suatu alat untuk mendeteksi intensitas penyerapan dan fluorensi cahaya dari cahaya atau sinar, merupakan suatu energi berbentuk gelombang elektromagnetik. Menurut Newton, cahaya putih sebenarnya terdiri atas semua warna pelangi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Newton juga menemukan bahwa cahaya merambat di udara. Rentang panjang gelombang cahaya yang dapat ditangkap mata manusia atau visible adalah antara 380 hingga 760. Cahaya atau sinar dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu sinar monokromatik, dua sinar polikromatik. Kalian bisa lihat di sini pengertian dari sinar kedua tersebut. Di sini terdapat juga intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah aliran cahaya yang persatuan sudut benda. Umumnya digunakan satuan CD atau dapat juga disebut sebagai kekuatan bidang cahaya. Dalam fotometer, terdapat juga jenis dan fungsi fotometer. Pada umumnya dibedakan menurut sumber cahaya dan sistem pembiasan sinarnya. Yang pertama ada fillet fotometer, yang merupakan fotometer paling sederhana. Sumber cahaya yang digunakan adalah lampu tijar dan menggunakan filter kaca. Yang kedua ada spektrofotometer. Jenis fotometer ini menggunakan prisma sebagai monokromator. Panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk pengukurannya dapat diubah secara kontinu untuk daerah visible. Yang ketiga ada spektrolinifotometer. Fotometer ini memakai lampu merkuri atau kadmium. Jika dipanaskan dalam kondisi tertentu, unsur-unsur tersebut akan menguap dan mengeluarkan spektrum dan dengan lini-lini tertentu. Dalam fotometer ini, tentunya terdapat prinsip kerja fotometer. Prinsip dasar fotometer adalah pengukuran penyerapan sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang gelombang tertentu dengan larutan atau zat warna yang dilewati. Sinar yang melewati suatu larutan akan terserap oleh senyawa-senyawa dalam larutan tersebut. Prinsip kerja dari single beam spektrofotometer use atau FIS diawali dengan adanya pemisahan berkas cahaya sumber oleh defocusing grating. Kemudian berkas cahaya tersebut diseleksi oleh QC agar didapatkan intensitas tertentu. Kemudian berkas cahaya ini akan diserap oleh sampel QFIT, kemudian dideteksi oleh detektor. Kalian bisa lihat di sini prinsip kerja dari single beam spektrofotometer ini. Oke, lanjut lagi ke monokrometer. Tujuan diadakan monokrometer adalah menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang murni. Umumnya yang dapat dipisahkan adalah seberkas cahaya dengan beberapa panjang gelombang atau bandwidth. Bagian-bagian fotometer. 1. Inkubator berfungsi untuk mengkondisikan sampel pada suhu tertentu. 2. Printer berfungsi untuk mencetak hasil analisis. 3. Touchscreen berfungsi untuk mengatur pengaturan alat. 4. Outlet tempat untuk mengeluarkan hasil yang diserap. 5. Kipas berfungsi untuk pendingin alat, terletak pada bagian belakang alat. 6. Tombol power berfungsi untuk menyalakan dan mematikan alat. 7. Konektor RS232 menyambung ke sumber arus listrik. 8. Selang aspirator berfungsi untuk menyedot sampel. Caranya adalah dengan menekan tombol aspirator tersebut yang sebelumnya sampel sudah terhubung dengan selang aspirator. 9. Pompa berfungsi untuk menggoyangkan selang. 10. Kuvet sebagian tempat sampel. 11. Selang peristaltik berfungsi untuk mengalirkan sampel dari aspirator mengalir melalui kuvet menuju pembuangan. Selang ini berfungsi elastis dalam mengalirkan sampel sehingga sampel tidak ada yang tersumbat dalam selang. Dalam materi fotometer ini terdapat juga prosedur penggunaan dan pemeliharaan fotometer. Prosedur penggunaan fotometer. Cara memulai atau start operasional fotometer
4010 adalah sebagai berikut. 1. Hubungkan stop kontak fotometer dengan staffold. 2. Hubungkan staffold dengan arus listrik. 3. Buka slide yang menutup kuvet. 4. Pasang corong di atas kuvet. 5. Pastikan bahwa isi kontainer tidak penuh. 6. Tekan tombol on pada fotometer. 7. Biarkan kurang lebih 15 menit. 8. Nyalakan pum 4010 dengan menekan tombol on atau off-nya. 9. Alat siap digunakan. Lanjut lagi ke prosedur pemeliharaan fotometer. Pemeliharaan harian fotometer meliputi 1. Bilas kuvet dengan aqua setiap kali selesai pembacaan. 2. Sebelum alat dimatikan, sisakan aqua dalam kuvet secukupnya sehingga permukaan kuvet selalu basah. Lakukan ini pada setiap pemeriksaan dalam 1 hari. 3. Beri tisu pada samping kanan dan kiri kuvet untuk menghindari adanya tumpahan larutan yang akan diperiksa. 4. Hindari memegang kuvet dengan tangan. Dalam prosedur pemeliharaan fotometer, terdapat juga pemeliharaan mingguan fotometer mencakup 1. Lepaskan kuvet dari holdernya sedangkan tubing tetap pada tempatnya. 2. Rendam kuvet dalam larutan ekstra 5% pada suatu tempat atau gelas ukur. Lakukan hal ini setiap hari Minggu atau pada hari libur. Oke, sekian video dari saya penjelasan tentang fotometernya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.